Baik, pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang CIDR dan VLSM. CIDR itu singkatan dari Classless Inter-Domain Routing. Jadi kalau IP address versi 4 yang sebelumnya telah dijelaskan itu menggunakan model kelas A, B, C, D, dan E, dimana kalau kelas A menggunakan 8 bit, kelas B 16 bit, kelas C itu 24 bit, dan kelas D dan E itu untuk reset ya. Nah, teknik klasifikasi kelas A, B, C, D, dan E ini juga disebut sebagai supernetting. Sedangkan CIDR itu bisa jadi digunakan untuk mekanisme routing, membagi IP address dalam beberapa kelas ya. Nah, sebelumnya masuk ke sana, akan saya jelaskan dahulu tentang kelas full dan classless. Jadi kalau kelas full itu bisa dianalogikan sebagai sebuah kelas. Jadi misalkan kita menggunakan kelas A dengan subnet mask default 255.0.0.0, berarti dia menggunakan prefix 8. Maka kalau ketika Anda menemukan IP address 126.1.1.1, maka dia sebut kelas A, itu menggunakan kelas full ya. Sedangkan classless itu tanpa kelas, jadi pengalamatan IP tidak menggunakan standar mekanisme subnet mask default IP versi 4. Jadi ada beberapa IP yang telah diselubungi. Oke, nanti saya jelaskan contoh seperti ini. Dilihat di di notepad saya. Kemarin sudah saya jelaskan ya. IP address ini 192.168.11.1 ini dibaca slash atau prefix 24, artinya jumlah bit yang bernilai 1 sebanyak 24 digit. Ini disebut sebagai kelas full karena ini 192 itu masuknya kelas C dengan banyak bit network sebanyak 24. Maka ketika dia menggunakan subnet mask default, dia disebut sebagai kelas full. Nah, ini ya. Jadi cara yang kemarin tolong diperhatikan lagi. Cara mencari network ID sama seperti cara yang sebelumnya. IP address, netmask, kemudian dibandingkan dengan N menggunakan konversi desimal ke biner. Nanti hasilnya adalah bilangan biner seperti ini, kemudian dikonversi menjadi desimal. Ya, broadcast itu perbandingan antara network ID yang diperoleh sebelumnya dengan netmask dengan menggunakan gerbang logika XNOR. Hasilnya adalah ini. Host ID-nya adalah 1 karena di sini menggunakan netmask default 24 ya. Maka network host ID-nya adalah 1. Ini. Jumlah network menggunakan rumus 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah bit yang diselubungi. Jadi karena kelas full untuk kelas C itu menggunakan netmask dengan banyak bit 24, maka 2 pangkat 24 dikurangi 24, jadi 2 pangkat 0 sama dengan 1. Untuk jumlah hostnya itu menggunakan rumus 2 pangkat N dikurangi 2, di mana N itu adalah sisa bit bernilai 0 dari netmask defaultnya. Jadi jumlahnya kan 32 ya, 32 dikurangi 24, jadi ini kan 8, 2 pangkat 8 dikurangi 2, 256 dikurangi 2 sama dengan 254. Jadi untuk kelas full tipikal klasifikasi kelas C dengan subnet mask defaultnya, maka satu jaringan itu bisa menyediakan 254 host gitu ya. Maka ring address-nya seperti ini. Kemudian yang classless, saya punya IP contoh seperti ini. Ada IP address. Jadi kalau classless itu tidak lagi menganggap bahwa dia itu menggunakan subnet mask default. Misalkan kelas C prefix 24, kelas B prefix 16, tidak lagi. Tapi dia sudah bicara classless di sini. Jadi ketika menemukan prefix yang tidak standar, berarti ini dikatakan sebagai classless. Contoh IP address 192.168.1.65 prefix 26 itu adalah termasuk kelas C, tapi subnet masknya sudah di masket atau sudah diselubungi atau sudah dirubah. Yang semula itu dari 24
menjadi 226. Maka hasilnya ada 192. Ya, masih ingat ya konversi biner tadi? Bisa dilihat kembali netmasnya ini. Jadi kalau perfect 26 ini tambah 1 ya, 11 di sini jadinya 192. Silakan dipelajari kembali materi yang sebelumnya. Kemudian network ID caranya sama, konsepnya network ID sama, cara mencarinya seperti ini. Hasilnya adalah 192.168.1.64. Kemudian broadcast ID-nya 192.168.1.127. Ya, caranya sama menggunakan ini. Kemudian jumlah network yang terbentuk adalah 2 pangkat jumlah bit yang terselubungi, berarti 26 ini dikurangi 24. Ya, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4 network. Jadi nanti dengan classless perfect 26 ini maka akan terbentuk 4 jaringan yang berbeda. Jumlah host yang tersedia, jadi masing-masing komputer yang tersedia dalam 4 jaringan ini adalah 2 pangkat n dikurangi 2, di mana n itu adalah jumlah bit bernilai 0, berarti 232 dikurangi 26 sama dengan 2 pangkat 6, berarti 64 dikurangi 2 sama dengan 62. Nah, kemudian cara mencari ring IP address. Nah, ini perlu diperhatikan karena jumlah network yang terbentuk itu ada 4 ya, ada 4, maka Anda buat dulu 1 2 3 4 ya. Maka semua alamat IP address versi 4 pasti dimulai dari angka 0. Berarti 192.168.1.0 sampai sejumlah 64. Berarti yang 3 byte pertama ini Anda abaikan karena semua sama ya. Jadi 0 sampai 63. 0 sampai 63 itu jumlahnya 64. Sedangkan 2 ini ya, 0 dan 63 ini adalah ini untuk network ID, ini untuk broadcast. Jadi tidak bisa dipakai untuk pengalamatan IP. Masih ingat dengan materi yang lalu ya. Berarti ring IP yang tersedia adalah 1 sampai 62. Jadi satu jaringan memiliki 62 host. Ring network yang kedua, lanjut saja, 64 tambah 63 127. Maka ring IP yang tersedia adalah antara ini 65 sampai 126. Ring network yang ketiga itu 128 sampai 191. Jadi melanjutkan ini 128 tambah 63 191. Maka ring IP yang tersedia adalah 129 sampai 190. Yang keempat itu lanjutkan dari sini, 192 tambah 63, hasilnya 255. Ring IP yang tersedia adalah 193 sampai 254. Ini untuk classless. Sampai sini paham ya? Oke, lanjut ke VLSM. VLSM singkatan dari variabel length subnet mask. Jadi tidak lagi menggunakan metode classful, tapi lebih cenderung dia mengurangi kelemahan dari subnetting klasik ya. Jadi untuk menghindari pemakaian IP yang mubazir ya, contoh seperti ini. Seperti ini. Jadi misalkan Universitas Duta Bangsa Surakarta memiliki lab komputer sebanyak 50 PC. Kemudian jaringan akademi dengan 30 PC. Keuangan 4 PC. Jikalau kita membangun sebuah jaringan tersebut menetapkan bahwa standar IP-nya adalah ini 192.168.1.1, maka cara penyelesaian untuk VLSM itu kita harus mencari yang paling banyak dulu komputernya. Berarti kita urutkan 50, 30, 4 ya. Jadi ini yang paling besar dulu.
kemudian akademik, keuangan. Nah, cara menentukan perfect atau CIDR untuk VLSM ini, kita melihat jumlahnya dulu 50. Jadi kalau perlu digarisbawahi, kalau kita menggunakan /25 ya, /25 itu maksimal komputernya adalah 126 PC. /26 itu maksimal komputernya adalah 62 PC. /27 itu 224, berarti 256 dikurangi 254 berarti 32, maka maksimal komputernya adalah 30 PC. Kemudian /28 itu 240 ya, berarti 256 dikurangi 240 itu 16 dikurangi 2, maka maksimal hanya 14 PC ya. Kemudian /29 itu 248, berarti itu kan 255 248, maka jumlah host yang bisa terbentuk adalah 256 dikurangi 248 sama dengan 8 dikurangi 2 sama dengan 6 PC. Nah, kita alokasikan dulu 50 ini menggunakan netmas berapa? Menggunakan netmas ini, berarti ini yang rep ya. Kemudian 30 ini menggunakan netmas berapa? Kalau 62 masih terlalu besar, maka dikurangi lagi. Kita lihat yang 27, 30. Oh, berarti 30 masuk sini. Ini yang akademi. Kemudian yang keuangan itu menggunakan yang mana? Kalau perfect 28 masih sisa 10 PC, maka kita menggunakan yang ini. Tinggal 2 PC kan, 4 PC. Oke ya, paham ya. Nah, kita mulai 192.168.10, semua harus dimulai dari 0 ya. Karena yang paling besar 50, maka kita menggunakan perfect 26. Maka IP yang bisa disetting adalah antara 1 sampai 62. Jadi meskipun sisa 12 komputer ya tidak apa-apa. Kemudian akademi menggunakan perfect 27 ya. Kita lanjut saja dari ini. Kita menggunakan IP 192.168.164 perfect 27. Ini merupakan network ID ya. Maka yang bisa digunakan adalah ini 165 sampai 194. Lanjut lagi keuangan menggunakan perfect 29. Kita melanjutkan lagi dari sini. Maka 192.168.1.96 sampai 103, berarti jumlah tambah berapa? Tambah 6. Hasilnya adalah ini. Sampai sini paham ya? Nah,